Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yonita Selianggraini dengan NIM 2201161600332. Saya dari Offering B11. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai konsepsi manusia dalam Islam. Disimak ya. Dalam kajian Islam, manusia dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Di antaranya, yang pertama yaitu manusia dapat dilihat dari sudut pandang sejarah. Nabi Adam alaihissalam merupakan manusia pertama yang hadir di muka bumi ini. Nabi Adam alaihissalam dalam proses penciptaannya terdiri dari dua unsur, di antaranya yaitu adalah unsur padat dan unsur cair. Nabi Adam alaihissalam terdiri dari 70% air dan 30% lainnya adalah tanah. Kemudian tanah dan air tersebut disatukan dan lahirlah Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, manusia dapat dilihat dari sudut pandang biologis. Setelah penciptaan Nabi Adam alaihissalam, ternyata beliau masih membutuhkan seorang pendamping hidup. Dalam hal ini, maka dapat dikaji manusia sebagai basyaroh, atau dalam ilmu biologis dapat diartikan berkembang biak. Cara yang dianjurkan Rasulullah SAW dan para nabi lainnya untuk berkembang biak adalah menikah. Dalam pernikahan ini harus dilakukan oleh lawan jenis dan tidak boleh dilakukan oleh sesama jenis karena tidak akan pernah bisa menghasilkan keturunan, dan pernikahan sesama jenis dilarang oleh agama Islam. Oleh karenanya, dalam hal ini manusia juga disebut sebagai basyarun, yang artinya harus dan diwajibkan untuk berkembang biak. Cara berkembang biak yang pertama dapat dilakukan adalah dengan melakukan pernikahan yang sah secara agama maupun secara negara. Dan setelahnya barulah manusia bisa melestarikan keturunannya dengan berkembang biak. Yang ketiga, manusia dapat dilihat dari sudut pandang sosial. Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain dan tidak bisa lepas dari orang lain. Begitupun Nabi Adam alaihissalam. Beliau tidak bisa hidup sendiri di muka bumi ini. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkannya pasangan hidup yaitu Hawa. Sehingga mereka berdua berkembang biak dan menghasilkan banyak keturunan yang menempati alam semesta ini. Dan disitulah disebutnya sebagai manusia. Manusia tidak dipandang secara ekonomi, secara fisik, dan lain sebagainya, melainkan manusia dipandang dari segi iman dan ketakwaannya masing-masing. Oleh karena itu, kita tidak boleh menghakimi dan memandang rendah sesama manusia. Kita harus bisa menghargai sesama manusia yang ada di bumi ini. Yang keempat, manusia dapat dilihat dari sudut pandang intelektualnya. Manusia merupakan makhluk Allah yang paling sempurna di antara makhluk Allah yang lainnya. Oleh karena itu, maksud paling sempurna di sini ialah manusia sempurna dari segi fisiknya, dari segi akal serta pikirannya, dari segi hatinya. Oleh karena itu, manusia merupakan makhluk Allah yang paling bisa dibanggakan, dan hal ini tertuang dalam surat Al-Insan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun juga pernah menyinggung manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, apabila manusia melakukan perbuatan yang menyimpang di luar dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan dipandang lebih rendah daripada binatang. Dan yang terakhir, manusia dapat dilihat dari sudut pandang agamanya. Manusia merupakan makhluk Allah yang dapat disebut juga dengan Abdullah. Abdullah ini berarti dengan makhluk Allah. Oleh karenanya, dalam melakukan segala hal dan perbuatannya, manusia harus didasari dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Allah melarangnya, maka manusia tidak boleh melakukan larangan tersebut dan tidak boleh melanggar larangan tersebut. Karena pada dasarnya suatu hal yang kecil pun harus didasari oleh ketentuan Allah. Dan dalam melakukan apapun, aktivitas apapun, kita harus senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beliau merupakan pencipta kita dan Allah merupakan Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada para makhluknya.
Baik, itulah tadi penyampaian materi konsepsi manusia dalam kajian Islam dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.